Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang di dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Tolong kami supaya kami boleh melihat-Mu dan melihat kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mengikuti pimpinan-Mu. Apa yang Engkau ingin ajarkan pada hari ini, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Raja-Raja 20 dituliskan di dalam ayat yang ke-1, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara-saudara, seorang raja yang berpaut hatinya kepada Tuhan dan yang telah begitu gigih menguduskan Tuhan di tengah-tengah bangsanya dan menguduskan bangsanya bagi Tuhan, ternyata tidak kebal dari penyakit, tidak kebal dari kematian, dan tidak kebal dari dosa. Raja Hizkia baru saja diserang dan dikalahkan oleh Raja Asyur. Lalu ia jatuh sakit barah. Tidak ada dokter dan obat-obatan untuk menolong dan mengobati penyakitnya. Keadaan ini jelas bukan berarti karena Raja Hizkia kurang beriman, karena tidak ada kaitan antara iman dan imun, saudara. Tidak ada kaitan antara iman dan aman dari penyakit dan kematian. Bahkan Raja Hizkia dikatakan oleh Alkitab sebagai seorang raja yang tidak ada tandingannya dalam mengasihi Tuhan. Dia juga tidak imun di dalam segala kesulitan kehidupan. Nabi Yesaya bahkan yang menyampaikan kepada Raja Hizkia perlu bersiap diri, mengatakan kepada Raja Hizkia, "Engkau perlu bersiap diri menghadapi kematianmu dan berikanlah pesan atau ucapan terakhir kepada keluarga kamu." Hizkia belum punya anak pada waktu itu. Mungkin usianya 39 tahun. Dan menarik sekali, saudara, bahwa kemudian Tuhan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun sehingga Hizkia tidak mati pada usia itu dan berarti usianya 54 tahun. Masih relatif muda juga. Dalam perpanjangan waktu hidup inilah Hizkia mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan kerajaannya. Orang yang mengasihi Tuhan, yang giat bagi Tuhan juga tidak kebal terhadap dosa. Namun di dalam perpanjangan atau masa perpanjangan usia yang Tuhan berikan ini kepada Hizkia, ternyata Hizkia berdosa. Seorang yang begitu berhasil dalam pekerjaannya dan semangatnya melayani Tuhan, ternyata juga tidak kebal terhadap dosa. Hizkia memamerkan segala kekayaan, persediaan, kekuatan, dan persenjataan negerinya kepada utusan kerajaan Babel yang membesuknya. Tapi Tuhan tidak suka tindakan Hizkia ini. Hizkia ternyata mengandalkan Babel untuk perlindungan. Dan di mata Tuhan, ini sama buruknya dengan penyembahan berhala yang pernah ditentang oleh Hizkia. Hizkia bukannya mengandalkan Allah yang telah menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bahkan janji untuk melindungi kerajaan Yehuda dari Asyur. Maka Tuhan marah dan menghukum Hizkia. Di dalam ayat 17 dikatakan, "Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan." Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18, "Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Israel." Mendengar kemarahan dan hukuman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya ini,
Yehezkiel malah berkata di dalam ayat yang ke-19, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, yang penting, ya maksudnya di dalam kalimat yang sederhana, saudara, yang penting selama aku hidup ini ada kedamaian dan keamanan. Peduli apa dengan generasi yang akan datang? Hizkia tidak berdoa minta ampun pada Tuhan. Ia juga tidak menangis ketika mendengar hukuman Tuhan yang mengerikan itu. Padahal ia menangis dengan sangat saat mendengar dia akan mati. Ia tidak menangis ketika mendengar kerajaannya akan hancur dengan cara yang memalukan itu. Sungguh perpanjangan hidup yang mendatangkan malapetaka di masa depan. Saudara, orang yang giat bagi Tuhan tidak kebal pada penyakit, pada kematian dan dosa tentunya. Alkitab secara gamblang dan terbuka memperlihatkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan mengalami penyakit, mati, dan jatuh di dalam dosa. Namun pertanyaannya, apakah kerugian yang bisa diakibatkan oleh perilaku kita yang adalah orang-orang yang giat bagi Tuhan ini, apa yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan-tindakan kita bagi keluarga, bagi generasi kita yang akan datang? Apakah pekerjaan-pekerjaan dan keputusan-keputusan kita hanya berdampak damai dan aman selagi kita masih hidup? Setelah kita mati, terserah saja. Kiranya pertanyaan ini menjadi perenungan kita. Mohon Tuhan beranugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengandalkan kekayaan, kekuatan, cadangan, dan sebagainya. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam cara-cara kami melayani, mengambil keputusan, bekerja bagi Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan. Keluarga kami boleh diselamatkan. Generasi yang baru yang akan datang juga boleh diselamatkan karena pekerjaan kami. Selama kami masih hidup, kami melayani Tuhan. Tapi bukan saja melayani Tuhan, tapi kami juga membawa generasi yang akan datang dalam keadaan yang selamat. Mewariskan negeri, mewariskan pelayanan yang indah bagi generasi mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita.